Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Haryani, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di Universitas 11 Maret Surakarta, Solo. Asal instansi SMA Negeri 1 Talukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pada praktek pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi mengenai wawasan kebinekaan global dengan tema berdamai dengan diri sendiri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau dalam keadaan sehat walafiat semua diharap itu semuanya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai materi mengenai wawasan kebinekaan global. Jadi kalian pasti pernah dengar kata-kata bineka. Ibu. Artinya apa? Beda satu. Berbeda-beda tentang satu. Oke. Tapi seperti biasa sebelum kita belajar, ketua kelas bisa pimpin doa dulu. Oke, silakan ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi pada materi hari ini mengenai wawasan kebinekaan global, tema yang dipilih adalah damai mulai dari diri, atau dengan kata lain berdamai dengan diri sendiri. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, capaian pembelajaran yang kita capai adalah setelah mempelajari tema mengenai damai terhadap diri sendiri ini, kalian diharapkan mampu memahami konsep tentang ragam dari identitas diri kalian. Kemudian kalian mampu memberikan contoh sikap welas asih. Ada yang tahu arti welas asih di sini? Hah? Welas asih itu dalam artinya adalah, kalau dalam bahasa Indonesia itu kata-kata arti sama dengan arti simpati, atau misalnya bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau misalnya kita berwelas asih terhadap orang lain. Tapi kalau misalnya welas asih terhadap diri sendiri, karena kita menghargai apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi intinya kayak begini, jangan dulu mengasihi orang lain, sedangkan diri kita sendiri belum kita kasih sendiri. Paham? Jangan mencintai dulu orang lain, sedangkan dirimu sendiri belum bisa mencintai. Ya, Bu. Mengerti nih? Ya, Bu. Jadi yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri, serta bagaimana mempraktikannya dalam konteks yang beragam. Jadi dalam artian begini beragam, karena otomatis kita kan di sini saja dalam satu kelas, kalian kelas 25. Dalam satu kelas ini sudah ada banyak keragaman yang terdapat di dalam kelas ini. Mulai pertama jenis kelamin misalnya. Kita di sini agama juga berbeda, ada dua agama yang berbeda, suku. Itu sih masih. Kemudian kalau dalam diri sendiri macam-macam. Ada yang agak putih kulitnya, ada yang kulit kita tega, kulit bangsa. Ada yang ada seperti santri misalnya, sampai gitu. Ada yang mancung, ada yang pesek. Jadi itu semua keragaman yang ada di dalam diri. Oke. Lanjut mengenai damai terhadap diri sendiri. Ibu mau mengajukan beberapa pertanyaan. Ini yang pertama, perhatikan di atas. Pernahkah Anda merasa malu tentang identitas diri Anda? Sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain. Dalam artian begini, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah merasa tidak percaya diri terhadap diri Anda sendiri? Siapa
Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Saya pernah merasa malu kepada diri saya sendiri karena ada beberapa faktor. Ya, faktor apa? Nah, saya pernah berpendapat tapi tidak dihargai. Jadi saya berpikir lebih baik saya diam saja. Oke, terima kasih banyak Ri. Jadi dia pernah mau mengungkapkan pendapat, tetapi orang lain tidak terlalu menghiraukan, makanya dia kurang percaya dirinya di situ. Sehingga dia lebih baik diam saja. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi itu contoh salah satu misalnya ketidakpercayaan diri. Kemudian pertanyaan kedua. Hah? Mengapa bisa muncul perasaan tidak percaya diri itu? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Rizky. Berdiri Rizky. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ya. saya. Saya merasa percaya diri karena bangga sama apa yang saya miliki. Oke, jadi merasa percaya diri dengan apa yang ada di dalam dirinya sekarang. Walaupun misalnya beberapa temannya kadang memuji atau apa dan semua itu hargai sekali untuk kepercayaan diri yang dimiliki oleh Rizky. Oke, aplaus dulu untuk Rizky. Oke, silakan Sahar untuk mengungkapkan pendapatnya. Kapan dia pernah merasa tidak percaya diri terhadap dirinya? Semenjak saya sudah cukur botak, di situ saya nggak pede. Semenjak sudah dicukur. Kenapa tidak pede kalau pada saat setelah dicukur? Pernah dikawin sama teman. Oke, terima kasih banyak. Silakan dulu. Ada kita bermain game sebentar. Jadi ada game 1. Silakan berdiri semuanya dulu. Oke, gamenya kayak begini. Jadi setiap ibu menyebutkan kesukaan kalian. Kalian berpindah atau berkelompok sesuai dengan ciri-ciri atau kesukaan yang kalian miliki. Paham kan? Iya, Bu. Oke, yang pertama contoh misalnya. Kelompok laki-laki dan perempuan. Laki-laki, perempuan sebelah sini, laki-laki kelompok sebelah sana, silakan. Ambil perempuan di sebelah kanan ibu, laki-laki di sebelah kiri. Oke. Gerak. Yang kedua, kelompok yang merasa hidungnya mancung dan hidungnya pesek, hidung mancung di belakang, hidung pesek di sini. Oke. Mancung percaya diri dengan diri Anda sendiri. Itu satu kebinekaan. Yang suka makan mie pangsit di sebelah sana, yang suka makan bakso di sebelah sini. Pangsit di sana. Yang makan bakso di sebelah sini. Oke, lihat ya. Yang pangsit di sini, yang suka makan pangsit, yang suka makan bakso. Sudah. Dua kali pindah. Yang beragama Islam di sana, Kristen di depan sini. Kita kan beragam. Sudah? Lagi-lagi kan? Oke, sudah berdomisili di luar Tasiu. Kalau di Tasiu tetap tinggal di depan, yang di luar Tasiu atau di luar dari dekat lingkungan sekolah atau Tasiu sebelah sana. Silakan, saya mau lihat yang ada Tasiu atau dekat dari lingkungan sekolah di sini, yang di luar Karita Tasiu. Oke? Ini semua adalah keberagaman dan kalian disatukan di kelas 10. Oke, terima kasih. Dengan game yang tadi kita lakukan, bahwa kita semua mempunyai identitas yang berbeda-beda. Sama dengan kalian di sini. Mungkin ada, jadi kalian di sini saya rasa ini kelas 10-5, mungkin dalam satu kelas di sini pasti banyak yang berasal dari sekolah yang berbeda dengan SMP-nya. Ada juga yang berasal dari sekolah yang sama. Kan begitu, Ji. Kemudian ada yang dari suku yang sama, suku yang berbeda disatukan semua di dalam kelas 10. Jadi intinya kayak begitu, namanya kebinekaan.
tersendiri atau kelebihan dari diri kita sendiri. Jadi maksudnya begini, jadi minder terhadap apa yang ada di dalam diri kita. Bisa jadi kayak begini, orang lain menganggap bahwa itu adalah kekurangan, tetapi kita menganggap bahwa itu adalah kelebihan dari diri kita sendiri. Intinya kayak begitu. Jadi standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik menurut iklan di TV itu tidak bisa dijadikan patokan untuk umum. Contohnya kayak begini, itu cantik atau ganteng itu relatif. Kalau bilang relatif, karena begini misalnya, oh kalau saya menurut saya Marlina itu cantik. Contoh. Tapi misalnya kalau menurut saya nggak bilang tidak cantik itu Marlina, itu namanya relatif. Nah, menurut saya Darmawan ganteng. Tapi ke bagian besar saya bilang, kamu bilang ganteng itu Darmawan. Itu relatif namanya, beda-beda. Paham nih? Itu kan? Itu contohnya. Sama juga dengan ini ada di waktu juga. Karena misalnya pada waktu itu zamannya dulu bukan di zamanku saya itu. Ini juga nah. Jadi ini standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Zaman dahulu itu rambut kalau yang geriting-geriting umpah-umpah bisa ditanya mama dulu itu dianggap keren. Hah? Iya itu geriting-geriting. Zamannya Romai Rama, waktu masih muda Romai Rama. Itu keren bukan punya kamu kan? Tapi sekarang coba kalau mau geriting-geriting misalnya orang geriting saja itu nggak sengaja ada bonding rambutnya. Karena tidak baik di sekarang kalau dibilang kan geriting. Kan? Ada zaman itu bilang, oh zaman itu ada oke. Videonya di atas. Ini mengenai setiap orang punya banyak identitas. Perhatikan video di atas. Mendekat ke Anda. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik, mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, irsan Tuhan. Video yang diputar di sini. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Maka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik.
Dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsung. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an. Pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Menonton video tadi, kembali berwelas asih pada diri sendiri. Sayangi diri sendiri tak. Simpatiklah sama diri sendiri. Syukuri apa yang kita miliki yang ada di dalam diri kita ini. Mengerti maksudnya sampai sini? Jadi seperti tadi ibu yang bilang pertama bahwa yang ibu belajar untuk mencintai orang. Kalau misalnya diri sendiri saja belum kita cintai. Bagaimana caranya mencintai diri kita sendiri? Kita bersyukur dengan apa yang ada di dalam diri kita. Rawati diri kita. Jadi kalau kasih malam buruk juga dirimu tidak mencintai itu. Untuk kata-kata kalau kita di sini kan dibilang malam buruk artinya itu adalah apa bahasa Indonesia itu? Pokoknya bukan berlebihan, tidak itu misalnya jaga kesehatan saja tidak. Sama sih dengan misalnya kayak motor. Kalau motor terlalu dipanrasai itu itu kan apa yang terjadi pasti dia keluar rusak atau tidak dirawat. Intinya begini, rawatlah diri kita sendiri, syukuri, rawat, kemudian bangga terhadap apa yang ada di dalam diri kita. Mengerti sampai sini? Ada pertanyaan mengenai ini berdamai dengan diri sendiri dan jangan merasa minder dengan apa kekurangan yang ada di dalam diri harus percaya diri. Mengerti? Itu intinya. Kemudian ini walaupun kita berbeda-beda, kita harus bersatu. Itu intinya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, ibu akhiri. Tidak ada pertanyaan? Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini ibu rasa cukup dan semoga kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran hari ini. Jadi berdamailah dengan diri sendiri, syukuri apa yang ada di dalam diri kita. Jangan terlalu banyak mengeluh. Tidak pedekan saya karena tidak pintar kah? Itu dia yang pintar-pintar selalu diperhatikan, dipilih dan sebagainya. Jangan merasa begitu. Tidak ada orang yang dilahirkan, pasti setiap orang mempunyai kelemahan.
berlebihan. Mengerti, Dik? Tidak pede kak saya karena jelek kak. Jangan kak diperhatikan, jangan minder kalian begitu. Mengerti tadi? Kalau tidak ada yang bertanya, untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri dulu dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Ketua kelas pimpin kembali temannya untuk berdoa sebelum kita pulang. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai.